Hola Mina! Di video kali ini kita akan coba kupas tuntas dan bahas secara detail apa yang ada di trailer Black Clover Movie yang baru saja dirilis dan apa yang kira-kira akan terjadi di Black Clover Movie. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Trailer Black Clover Movie akhirnya dirilis bersamaan dengan beberapa informasi lainnya, seperti akan dirilis di mana, kapan dirilisnya, dan juga apa judul dari movie itu sendiri. Berdasarkan informasi itu, Black Clover Movie ini akan dirilis tanggal 31 Maret 2023 secara serentak di bioskop Jepang. Tapi berbeda dengan movie-movie lainnya, Black Clover Movie ini akan didistribusikan juga ke seluruh dunia melalui Netflix. Artinya, movie ini akan tayang di Netflix di hari yang sama dengan penayangannya di bioskop Jepang. Ini tentunya menguntungkan kita semua, karena jika hanya didistribusikan melalui bioskop saja, biasanya negara-negara lain termasuk Indonesia akan mendapatkan jatah rilis lebih lama lagi. Kurang lebih sekitar beberapa bulan dari tanggal rilis di Jepang, kita baru bisa menonton movie itu di Indonesia. Judul dari Black Clover Movie ini ternyata adalah Sword of Wizard King atau Pedang Kaisar Sihir. Tapi dalam Twitter resminya judul movie ini adalah Magic Emperor Sword. Memang terlihat berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu Pedang Kaisar Sihir. Dalam website resminya, sinopsis dari Black Clover Movie ini berbunyi, film ini akan menggambarkan kisah kaisar sihir yang tidak terungkap dalam karya aslinya. Mantan kaisar sihir Conrad tiba-tiba muncul di hadapan Asta dan kawan-kawan. Apa tujuannya dengan pedang kaisar sihir? Asta dan kawan-kawan terjebak dalam pertempuran baru. Dari sinopsis itu kita bisa memprediksi bahwa movie ini akan menceritakan kisah perjalanan Julius menjadi seorang kaisar sihir, di mana kisah itu tidak pernah diungkap sama sekali dalam manganya. Oke, sekarang kita akan masuk ke trailernya dan kita akan bahas scene per scene-nya. Di scene pertama menampilkan kepalan tangan Asta dan Yuno dengan latar belakang patung kaisar sihir pertama, di mana patung itu ada di atas kepala tengkorak iblis kuno di desa Hage. Lalu di scene berikutnya memperlihatkan Asta dan Yuno dengan latar belakang kepala tengkorak iblis kuno yang ada di desa Hage tadi. Saat itu mereka berdua sedang berikrar dan berlomba siapa yang kelak akan menjadi kaisar sihir di antara mereka berdua. Di tengah-tengah mereka ada tulisan bahasa Jepang yang berbunyi Dochiga Mahote ni Naruka Shobuda, yang artinya sebuah pertarungan untuk menentukan siapa yang akan menjadi kaisar sihir. Scene ini adalah scene original dari manganya dan sudah diadaptasi juga ke dalam animenya. Scene ini adalah awal mula dari kisah perjalanan Asta dan Yuno dalam series Black Clover ini. Kemudian di scene selanjutnya memperlihatkan close up wajah Asta bagian mata kanannya. Saat itu dia baru saja mengaktifkan bentuk hitamnya. Scene selanjutnya memperlihatkan close up wajah Yuno bagian mata kirinya. Saat itu dia baru saja mengaktifkan spirit dive-nya. Setelah itu muncul tulisan dalam bahasa Jepang yang berbunyi Shukan Shonen Jump Gensaku Maho Batoru Akusong, yang artinya aksi pertarungan sihir karya asli Weekly Shonen Jump. Setelah itu diperlihatkan beberapa scene original animenya yang sudah dirilis, seperti saat Asta mendapatkan Grimoire pertama kali, di mana siluet iblis Libe muncul di belakangnya. Lalu scene Asta yang menangis karena terharu setelah mengetahui rekan-rekannya secara diam-diam sedang mencari cara untuk menyembuhkan lengan Asta yang terkena kutukan. Lalu scene Noel yang sedih setelah mengetahui bahwa lengan Asta tidak bisa disembuhkan. Ada juga scene Kapten Yami dan scene Yuno di arc reinkarnasi Elf saat menggunakan Spirit Dive. Ada juga scene Yuno yang menggunakan Spirit Dive saat bertarung melawan Real. Lalu ada scene yang memperlihatkan seluruh kerajaan Clover dihujani pedang-pedang cahaya milik Patri. Tapi saat itu sihir waktu Julius membatalkan serangan itu. Wajah Julius pun saat itu diperlihatkan. Lalu ada juga scene Yuno dan Asta dari belakang. Saat itu mereka sedang menghadap sebuah cahaya di depan. Selanjutnya ada scene Asta yang pertama kali bertemu dan berbicara dengan Libe di alam bawah sadarnya. Kemudian setelah itu Asta mengaktifkan bentuk hitamnya dan menebaskan tebasan ke arah Ladros. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa scene-scene lama itu dimunculkan kembali dalam trailer Black Clover Movie ini. Jawabannya sederhana. Black Clover Movie ini menargetkan pasar tidak hanya untuk penggemar setia Black Clover yang memang mengikuti manga dan animenya dari awal. Tapi Black Clover Movie ini dibuat juga untuk umum, yaitu mereka yang tidak mengikuti series Black Clover ini dari awal.
sehingga di trailer ini diberikan sedikit cuplikan garis besar cerita Black Clover. Dan ketika memperlihatkan cuplikan itu, narator berkata, "Ini adalah dunia yang dipenuhi dengan sihir, dan aku tidak bisa menggunakan sihir. Ini adalah sebuah kisah dari misiku untuk menjadi kaisar sihir." Kemudian setelah itu muncul tulisan bahasa Jepang yang memiliki arti, karya asli, kepala supervisi, dan desain karakter oleh Yuki Tabata, diserialisasikan oleh Weekly Shonen Jump dari Shueisha. Dan setelah kalimat itu, akhirnya hal yang menarik muncul juga. Kali ini diperlihatkan beberapa scene baru yang diambil dari movie-nya langsung. Kita diperlihatkan Julius muda yang masih mengenakan jubah dari skuad rusa abu-abu. Artinya dia saat itu masih menjabat sebagai kapten skuad rusa abu-abu dan belum menjadi kaisar sihir. Oleh karena itu, movie ini dikatakan akan menceritakan kisah Julius dalam perjalanannya menjadi kaisar sihir. Setelah itu ada scene Yami yang sepertinya sedang bertarung, karena saat itu dia terlihat berada di sebuah tempat seperti stadion atau amphitheater, di mana tempat duduk dalam latar belakang Yami itu terlihat hancur berasap terkena benturan keras. Kita pun diperlihatkan Yuno sedang dalam situasi yang sepertinya tidak terlalu baik. Dia terlihat berkeringat, artinya dia sedang kesulitan menghadapi lawannya. Setelah itu muncul tulisan yang berbunyi, Gensaku Dewa Akasare Nakata Mahotei no Monogatari-o. Artinya kisah kaisar sihir yang tidak diungkap dalam karya originalnya. Lalu muncul lagi tulisan bahasa Jepang yang berbunyi, Kanzen Eigaka, artinya benar-benar diadaptasi menjadi sebuah film. Saat itu pun terlihat sebuah pedang besar yang terbuat dari batu kristal, dan di balik pedang itu ada seseorang yang berdiri. Sepertinya dia adalah Conrad, karena di scene berikutnya Conrad benar-benar muncul di lokasi yang sama seperti lokasi Yami tadi. Menariknya saat itu Conrad terlihat mengenakan rantai kecil berwarna emas di sekitar dadanya, di mana beberapa kunci berwarna emas tiba-tiba muncul dan menggantung di rantai itu. Kunci-kunci itu kemudian terlepas dari rantai dan masuk ke dalam lubang kunci yang entah bagaimana muncul di udara. Seakan-akan Conrad sedang membuka sebuah pintu atau gerbang tanpa menyentuhnya. Dari scene ini kita bisa berasumsi bahwa sihir dia adalah Kagimaho atau sihir kunci, di mana dia bisa menciptakan kunci-kunci sihir yang fungsinya masih belum kita ketahui untuk membuka apa. Bisa saja itu untuk membuka segel, membuka ruang dimensi dan waktu, sehingga dia bisa berpindah tempat atau bahkan berpindah waktu. Kemudian saat Conrad mengeluarkan kunci-kunci itu, dia berkata, "Kyore wa kono kuni o kaeru," yang artinya hari ini aku akan mengubah negeri ini. Lalu Conrad mengambil pedang yang terbuat dari batu kristal tadi dan mengangkat pedang itu ke atas sehingga menimbulkan efek lingkaran cahaya berwarna biru dengan beberapa garis terpancar menuju suatu arah. Kita tidak tahu kemampuan pedang kristal itu apa, tapi yang jelas dia saat itu sedang mencoba untuk mengubah negeri yang dia sebutkan tadi menggunakan kekuatan pedang kristal itu. Kita pun sebenarnya tidak tahu negeri yang dia maksud di mana. Apakah itu memang kerajaan Clover atau negeri lainnya? Tapi jika kita perhatikan saat Conrad mengangkat pedangnya, terlihat sebuah bangunan di belakang dia yang sepertinya bukan di kerajaan Clover. Karena sebelumnya kita tidak pernah melihat ada bangunan seperti itu di kerajaan Clover. Bangunan itu terlihat seperti sebuah kolosium atau stadion. Dan bangunan yang ada di belakang Conrad saat dia mengangkat pedang adalah bagian depan atau bagian atas dari kolosium atau stadion itu. Kemudian setelah itu muncul logo resmi dari Black Clover movie ini, di mana di sana tertulis, Eiga Black Clover Mahotei no Ken, artinya Black Clover Movie Sword of the Wizard King. Setelah itu kita diperlihatkan Asta sudah menggunakan bentuk hitamnya. Dia terlihat memegang Demon Slayer-nya. Setelah itu Asta berlari ke arah musuh, lalu menebas beberapa serangan musuh yang mengarah kepadanya. Lokasi Asta sama seperti lokasi Yami dan Conrad tadi, hanya saja Asta berada di bagian bawahnya. Ketika menggunakan bentuk hitamnya dan mulai berlari menyerang musuh, Asta berteriak, "Akira menai noga oreno mahoda," yang artinya tidak menyerah adalah sihirku. Saat itu Asta pun masih terlihat memiliki satu sayap dan satu tanduk. Artinya latar waktu dalam movie ini terjadi sebelum invasi kerajaan Spade. Dan jika dilihat dari pakaian Asta, jelas ini terjadi setelah masa time skip. Tapi sebelum Dante menyerang untuk menculik Yami. Karena Yami di movie ini masih ada. Atau bisa dikatakan latar waktu ini terjadi saat masa time skip. Tapi pertanyaannya, jika movie ini menceritakan tentang perjalanan Julius untuk menjadi kaisar sihir, artinya latar waktunya tidak sama dengan era Asta dan Yuno. Karena ketika Julius masih menjadi kapten skuad rusa abu-abu, Asta dan Yuno kemungkinan masih bayi atau anak-anak. Tapi dalam sinopsis dikatakan Asta dan kawan-kawan terlibat dalam pertempuran baru.
Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Pertama, scene itu hanyalah kilas balik. Perjalanan Julius menjadi seorang kaisar sihir diceritakan dalam kilas balik. Atau kedua, dan menjadi kemungkinan yang sangat liar, di mana Asta dan kawan-kawan masuk ke garis waktu Julius muda. Artinya Asta melakukan time travel. Atau sebaliknya, Julius muda yang melakukan time travel menuju garis waktu Asta. Ini diperjelas dari informasi tentang movie ini, yang mengatakan bahwa Conrad sang kaisar sihir sangat dicintai penduduk Clover. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba menghilang. Dalam sinopsis pun dijelaskan bahwa Conrad tiba-tiba muncul di hadapan Asta. Jadi bisa saja Conrad yang berasal dari garis waktu Julius muda tiba-tiba menghilang dan muncul di masa depan, yaitu di garis waktu Asta. Dan saat itu Julius muda mempunyai misi untuk mengejarnya. Tadi saya sudah jelaskan tentang sihir kunci Conrad yang kemungkinannya memiliki kemampuan untuk bisa membuka ruang dimensi dan waktu, sehingga dia bisa dengan mudah masuk ke garis waktu yang lain. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjadi musuh utama atau main antagonis dalam movie ini? Saya berasumsi Conrad lah yang menjadi musuh Asta dan kawan-kawan. Poin penting yang membuat saya yakin bahwa Conrad adalah musuh utamanya ada pada ucapan dia yang menyatakan bahwa dia akan mengubah negeri ini. Sepertinya dia ingin mengubah negeri ini menjadi damai atau sesuatu yang positif lainnya. Hanya saja dia melakukan semua hal itu dengan cara yang benar-benar salah, sehingga semua orang menentang rencana dia. Tema seperti ini sebenarnya sudah banyak digunakan oleh anime atau movie shonen lainnya. Sebenarnya saya berharap asumsi saya salah, dan alur cerita movie ini di luar ekspektasi dan asumsi kita semua. Movie ini sebenarnya bukan original manga canon, tapi hanya sebagai side story original anime. Karena movie ini akan menceritakan kisah perjalanan Julius muda menjadi kaisar sihir, yang tidak pernah diceritakan dalam cerita original manganya. Sehingga apapun yang terjadi di movie ini, jelas tidak akan mempengaruhi cerita utama di manganya. Seperti kemunculan Lucius, iblis, dan lain-lain tetap akan terjadi. Bagaimana menurut kalian tentang trailer movie ini? Kira-kira akan seperti apa alur ceritanya nanti? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itulah video pembahasan kupas tuntas trailer Black Clover Movie Sword of the Wizard King. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.